Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat aktivitas ya. Kali ini saya lagi di kebun timun gitu ya. Jadi untuk sekarang memang timunnya ya, tapi kita bisa disulap gitu ya, tanaman itu agar bisa jadi bagus dan tumbuh subur gitu ya. Ini kita dikasih tanah gitu ya tuh, karena banyak manfaat dari tanah yang masih ledok gitu, karena ini pohon timun itu membutuhkan tanah yang gembur dan subur gitu ya. Jadi sayang juga kalau kita nggak diurus gitu ya, walaupun masih kecil, petot, kutet, tapi kalau diurus ini bisa jadi bagus gitu ya. Saya akan menyulapnya gitu ya guys, karena tanah ini kan ledok ya, kita manfaatin tinggal diangkat gitu ya. Ini juga tuh, jadi dikasih tanah terus cabutin rumput-rumputnya ya, walaupun ini bala atau gimana ya, walaupun nggak jadi semua gitu, tapi tetap kita harus mengurusnya gitu ya. Si timun itu disayang gitu ya, biar dia menyayangi kita sehingga akan menghasilkan yang melimpah ruah gitu ya guys. Jadi terus ini kan ada yang namanya jajaba, ini namanya padi gitu ya. Kalau padi itu kan kalau masih kecil kita ditutupnya pakai padinya itu kan panas, jadi padinya langsung, kecuali padinya udah difermentasi gitu ya, kita bisa digunakan untuk penutup timun gitu ya. Jadi kalau udah masuk gitu ya padi ininya, serah padinya, baru kita bisa jadi penutup timun itu. Kalau masih langsung itu panas juga guys, kena mati juga gitu ya. Ini walaupun nggak jadi bagus semuanya gitu ya, kita akan disulap untuk bisa jadi tumbuh semuanya. Nah ini yang pertama kita harus dicabutin ya rumputnya yang bala gini ya. Ini kan rumput bala tuh, terus si timunnya nggak kelihatan gitu kan, harus dicabutin. Nanti kita kasih tanah ledok ya gitu ya di bawah pohon timunnya gitu ya, biar menjadi tumbuh subur gitu ya. Jadi walaupun gak jadi semuanya, kita jangan putus harapan gitu ya. Jadi kita tanam lagi, yang ini diurus, yang jadinya diurus dulu gitu ya, sampai dia tumbuh besar, terus nanti yang kecil disulapnya bisa menyusul gitu ya. Yang penting ini tempatnya dibersihin dulu untuk bisa menanam timun baru gitu ya, benih baru, biar bagus kalau gak ada rumput, apalagi tanahnya yang kosong bisa diisi gitu ya. Jadi kan ininya musa gitu ya, kita kan musa itu beli juga gitu ya, jadi kita harus apik juga gitu ya. Kecuali musanya kalau udah jadi runtah atau sampah boleh kita buang gitu ya, ini kan masih kuat ya. Jadi kalau musa itu beberapa musim atau tahun gitu ya, sekitar 1 tahun itu masih kuat kalau musa itu kita urus gitu ya. Oke, jadi timun ditutup pakai bekas padi gabahnya gitu ya, serahnya gitu, ampasnya gitu. Bukan tidak akan jadi bagus, tapi ini pupuk gitu ya. Kalau yang baru gini maka akan mengeluarkan hawa yang panas gitu ya, dari awalnya biji gitu ya. Timun itu awalnya biji gitu ya, jadi dia akan keluarnya, mulai mekarnya dikit demi sedikit gitu ya. Seperti kita membibitkan padi pakai tutupnya kan pakai ini, karena itu bibitnya udah jadi gitu ya. Kalau timun kan dari biji belum jadi besar, dia ingin berkembang karena ada hawa panas, sehingga dia terlalu panas gitu ya. Kalau panas memang membutuhkan juga itu sebenarnya kalau bibit yang mau mekar gitu ya, tapi kalau terlalu panas maka akan kembali dia mati gitu bibitnya. Dan ini jadi kalau udah mati gini kita harus lebih semangat lagi dan akan menanam lagi gitu ya.
Tapi nanti kalau ini udah jadi pupuk, kita bisa ditanam ulang gitu ya, biar tumbuhnya serempak semuanya dan bagus gitu bibit timunnya gitu ya guys. Nah guys, jadi kalau mau sukses begini guys, jadi akan mengalami kematian timunnya semuanya gitu. Nah itu awal mau kesuksesan, kita harus semangat guys gitu. Nah, ini kita harus, nah ini seperti ini, walaupun ada 1-2 kita dipopok aja, nanti kan jadi bagus juga gitu ya. Itu jadi akan mengalami beberapa kendala gitu ya. Kalau untuk para petani akan melewati rasanya bagaimana, bahkan orang lain itu ada kemarin-kemarin juga nanamnya entah 2 hektar atau kena mati semua, tapi matinya udah sebesar gini udah jadi gitu ya, entah kenapa gitu ya. Nah itu yang perlu kita pelajari dari pengalaman itu ya gitu, apakah itu akibat tanahnya atau akibat bibitnya kurang bagus. Nah itu perlu kita teliti ya, diteliti, dipelajari hingga kita bisa jadi petani yang sukses gitu ya. Bagaimanapun caranya kita harus berusaha juga kan gitu, nggak bisa asal naruh tanam bagus kan gitu ya. Kalau awal-awal memang gitu, seperti kita di tanah, coba kalau kita mutarin satu tempat sawah gini gitu ya, kecil seumpamanya, tiap bulan bisa memanen gimana caranya, itu bisa juga gitu ya. Tapi setiap 1 kali musim dipanen atau 2 kali, nah itu tanahnya harus dirobah lagi gitu ya, seperti kayak di polybag, kita harus diurusnya gitu ya. Jadi ganti tanah yang baru, tanamin lagi, itu bakal bagus, nggak bakal berhenti gitu ya, walaupun tempatnya kecil gitu ya. Itu cara memanfaatkan tempat kecil bisa menghasilkan panen tiada henti, tiada waktu gitu ya. Mau Juli, mau September, mah itu akan bisa terus berjalan gitu ya, asal kita bisa mengurus tanahnya dan mengolah si bibitnya atau masa pertumbuhannya gitu. Semoga bermanfaat infonya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.